يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Tapi kita lanjutkan kajian kitab Adab dan Kiat dalam menggapai ilmu, masalah penuntut ilmu di rumahnya. Kalau sebelum-sebelumnya kita membahas tentang pendidikan terhadap anak kita di rumah, kali ini kita mulai ke masalah salat sunnah. Masalah salat sunnah di rumah. Ya, dikatakan oleh penulis hafizahullah ta'ala, di antara sunnah Nabi SAW yang patut untuk dipraktekkan di dalam rumah adalah salat sunnah. Ya. Dan pada asalnya salat sunnah itu lebih afdal di rumah, kecuali beberapa kondisi, kecuali satu yang memang secara awal, secara zatnya dianjurkan secara berjamaah. Maka berarti ini lebih dianjurkan di masjid atau di musalla. Jadi salat sunnah pada asalnya lebih dianjurkan di rumah, kecuali satu yang secara zat salatnya memang dianjurkan untuk berjamaah. Seperti apa? Salat Id, bagi yang berpendapat salat Id menurut jumhur itu sunnah. Salat kusuf, maka ini lebih afdal tidak di rumah. Bahkan tidak dilaksanakan di rumah memang pada asalnya. Ya. Adapun salat tarawih lebih afdal memang berjamaah. Ya, sehingga lebih afdal tarawih Ramadan maksudnya lebih afdal berjamaah. Adapun salat malam mutlak maka lebih afdal di rumah. Ya, salat tarawih merupakan bagian dari atau salah satu macam salat atau merupakan salat malam. Itu salat tarawih di bulan Ramadan. Tapi ini ada hukum khusus untuk, atau ada kebaikan khusus untuk salat tarawih. Itu yang pertama. Yang kedua, jika salat sunnah di masjid lebih membuat dia khusyuk, maka lebih afdal di masjid atau di musalla atau di tempat dia salat fardu. Kenapa begitu? Karena kekhusyuan itu lebih dianjurkan daripada sebatas di rumah atau di masjid. Ya, lebih diutamakan. Jadi salat misalnya qabliyah zuhur di rumah, dia nggak bisa khusyuk karena ada istri, ada anak misal. Atau bisa juga tidak, atau kurang khusyuknya, atau memungkinkan dia, yang ketiga, memungkinkan dia untuk apa? Lebih memungkinkan dia untuk tepat dalam mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Maka lebih afdal di masjid. Ya, karena menjamak antara sunnah dengan sunnah, yaitu mendapatkan takbiratul ihram itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Ya, jadi salat sunnah pada asalnya apa? Lebih diutamakan di rumah, kecuali di tiga konteks. Pertama, yaitu salat sunnah yang memang pada asalnya secara zat dianjurkan secara berjamaah, maka ini di luar rumah, di musalla atau masjid. Kemudian yang kedua, yaitu apa? Jika salat sunnah di masjid itu lebih membuatnya khusyuk. Mungkin di rumah banyak anak-anak atau istri atau suara-suara dan semisalnya. Atau lebih nyaman di masjid misalnya. Kekhusyuan dan kenyamanan itu lebih diprioritaskan. Atau yang ketiga, salat sunnah di masjid itu lebih membuat dia terjaga dalam mendapatkan takbiratul ihram imam.
maka lebih afdal di masjid. Dan mungkin bisa ditambahkan, yaitu ketika dikhawatirkan, mungkin ini masuk kedua juga sebetulnya. Kalau udah di rumah, itu lupa sholat sunnah. Ya, Masya Allah, setuju berarti. Ya, sahih. Lupa atau mungkin udah chemistry-nya udah beda. Jadi membuat sholat sunnah itu bukan lupa mungkin kadang-kadang, tapi udah nggak PW lagi gitu. Nggak enak, kurang enak, kurang nyaman lagi gitu loh. Karena udah sampai rumah, udah tinggal enak gitu kan, tinggal ngapa-ngapain, tinggal ngopi, tinggal apa gitu. Ya. Jadi itu kondisi-kondisinya. Namun tetap kalau misalnya qiyamul lail, tentu ini tidak ada alasan untuk kemudian tidak di rumah ya. Kecuali tarawih. Maka kata Nabi SAW, afshus salam wa at'imut ta'am. Ya bisa afshus salam bainakum itu hadis lain. Enggak, ini hadis yang ini afshus salam. Ya bisa afshus salam bainakum wa at'imut ta'am, tapi dalam hadis ini afshus salam saja. Afshus salam wa at'imut ta'am. Wa qumu wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Itu hadis. Kalau misalnya yang tadi afshus salam bainakum itu hadis lain. Ya, mau gak aku beritahu ala akhbirkum ya dengan suatu amalan yang membuat kalian saling mencintai satu sama lain, afshus salam bainakum. Nah, itu benar. Tapi kalau yang hadis yang barusan Anda sampaikan beda. Afshus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am. Ya, berikan makanan, wa sallu bil laili wan nasu niyam, yaitu salat malam orang-orang lagi pada tidur. Kan enggak keganggu gitu kan. Tadkhulul jannata bisalam. Maka engkau akan apa? Masuk surga dengan selamat. Ya begitu. Jadi salam sama ta'am dan juga salat malam. Kalau teman-teman jemaah biasanya kalau orang datang tiba-tiba tuh wala kalam, wala salam, wala ta'am lah gitu. Ngerti enggak maksudnya? Orang datang tiba-tiba nih. Enggak ada salam, enggak ada kalam, enggak ada ta'am. Biasa gitu. Kalau misalnya ada orang kita lagi majelis, lagi duduk di majelis gitu, lagi ngobrol gitu, tiba-tiba datang nimbrung satu orang, enggak ngomong apa-apa, enggak bawa makanan apa-apa, salam pun enggak. Itu istilahnya apa? Ente ini wala kalam, wala salam, wala to'am gitu. Iya. Enggak ada, ini bukan ilmu ya, ini bukan ilmu, tapi sebenarnya kalimat itu menganjurkan kita untuk apa? Mengamalkan hadis Nabi SAW, afshus salam wa at'imut ta'am gitu kan. Iya. Ya to'amnya itu yang bikin butun ya, bikin apa banyak makan ya. Taib. Salat sunnah ya. Yang menjadi pendukung hal ini adalah hadis Nabi SAW. Sebaik-baik salat kalian adalah yang dilakukan di rumah kalian, kecuali salat fardu. Ini menunjukkan bahwa salat sunnah lebih dianjurkan di rumah. Kecuali yang tadi kita sebutkan karena konteksnya beda, karena hadisnya ada lagi beda. Ya, tunjuknya, hadiyunya itu beda. Makanya beberapa sholat sunnah maupun sunnah dianjurkan di musola atau di lapangan atau di masjid. Dalam lafaz lain yang disebutkan sebaik-baiknya sholat adalah sholatnya seorang dari kalian di dalam rumahnya, kecuali sholat fardu. Sama seperti yang tadi. Nabi SAW paling sering mengerjakan sholat sunnah di dalam rumahnya. Dan ini tidak menunjukkan bahwa sholat sunnah di masjid haram. Enggak masalah. Enggak masalah. Cuman yang kita lebih afdal di rumah. Ya. Sebagian besar ulama tidak suka mengerjakan salat sunnah di masjid, ya. Tapi itu tidak menunjukkan haramnya, tidak. Dan juga tidak menunjukkan makruhnya, tidak juga. Ya, salat sunnah di masjid tidak makruh. Ya. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah tidak mengerjakan salat sunnah 2 rakaat melainkan di rumahnya karena mengikuti sunnah. Ya. Ringkasnya, mengerjakan salat sunnah di rumah memiliki beberapa manfaat. Di antaranya pertama menghidupkan sunnah Nabi dalam hal ini. Menghidupkan ihya'us sunnah, ya, menghidupkan sunnah Nabi di rumah kita. Yang kedua, salatnya seseorang ketika jauh dari pandangan manusia terkadang lebih mendekatkan kepada keikhlasan. Sahih. Ya. Lebih mendekatkan kepada keikhlasan. Tapi ada i'tibar dan pandangan lain atau tinjauan lain. Rumah itu kan kita kadang-kadang banyak godaan. Banyak sesuatu yang membuat pikiran kita itu malah justru berpaling dari salat. Ya, seperti yang tadi disebutkan, anak-anak, kalau yang punya TV lah, anak-anak nonton inilah, anak-anak main inilah, seliuran, kemudian istri, ya, suara orang mandi lah,
suara ketok palu dan seterusnya, ya. Nabi SAW bersabda, salatul rajuli tatawu'an haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu ala a'yunin nasi 25. Salat sunnahnya seseorang di tempat yang jauh dari pandangan manusia setara dengan salatnya seseorang di hadapan manusia sebanyak 25 kali salat. Ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Taib. Tapi hadis ini kurang masyhur ya. Jadi ini sepertinya ada khilafiyah di antara pensahihan dan pendhaifan hadis ini. Mengerjakan salat sunnah di rumah juga memberi manfaat pendidikan. Berupa apa? Memberikan pengaruh kuat kepada penghuni rumah, khususnya bagi anak-anak. Ketika melihat babehnya rajin salat di rumah, anak-anak itu biasanya ngikutin yang masih polos, ya. Karena mereka dapat menyaksikan orang tuanya mengerjakan hal itu hingga tertanamlah gambaran ini di dalam benak mereka. Terlebih lagi jika orang tua tersebut senantiasa menjaga salat-salat sunnah tersebut. Jadi muskilahnya banyak orang tua yang tidak salat di rumah, banyak orang tua yang tidak salat di masjid, di rumah pun jarang. Muskilah. Ya, salat fardunya ancur-ancuran gitu. Muskilah. Banyak sekarang itu orang itu banyak enggak salat. Muskilah besar di umat, di kaum muslimin Indonesia atau di negara lain juga mungkin itu banyak yang enggak salat, ya. Banyak yang tidak salat. Kok bisa tahu? Itu enggak bisa kita pungkiri kan? Benar enggak? Ini PR yang besar untuk para dai dan orang-orang menyeru kepada agama Allah. Ya. Kalau kita lihat, kita gembira dengan masuk Islamnya sebagian dari tokoh atau orang. Tapi sebenarnya kegembiraan itu bukan kegembiraan maksimal sebelum kita menyaksikan kita sendiri umat Islam pada sholat gitu loh. Ya, yang jualan-jualan, yang dagang di pelataran masjid pun belum tentu sholat. Dan yang jaga parkiran masjid pun belum tentu sholat. Belum tentu. Ini zaman sekarang loh. Kalau dulu jaga parkiran masjid itu pasti marbot, DKM, orang sholat gitu loh. Tapi sekarang belum tentu. Bisa aja preman. Ya, dari penampilannya kelihatan nggak pernah sholat, dekil dan nggak pernah kena wudhu kayaknya. Dan kemudian ketika kita tanya, misalnya, ini udah asar, udah lewat sholat asar, antum masih belum sholat aja udah, seorang udah selesai sholat asar. Tadi ketika orang pada sholat asar, antum sibuk dengan parkiran. Sekarang selesai pada sholat asar, antum nggak nyari shift dari orang yang telah sholat tadi misalnya, ya. Melainkan antum nunggu supaya motor ini habis dengan adanya bayaran parkiran. Ini fitnah tukang parkir kayak gini nih. Ya. Dan enggak kelihatan bekas wudunya. Pakai celana pendek lah. Padahal ini markirin masjid, markirin orang-orang yang mau sholat di masjid loh. Itu sekarang menjamur tukang parkir yang hanya memikirkan keuntungan duniawi semata, yang kecil. Ya. Ala kulli hal, PR ini masih banyak orang yang tidak sholat. Tapi mereka adalah mereka. Lebih afdal kita urusi dulu keluarga kita. Istri, anak, tanamkan kepada mereka cinta akan salat dan melihat figur seorang bapak dan juga ibu yang rajin salat. Ya, alhamdulillah kalau misalnya anak kita usia 2 atau 3 tahun sudah biasa melihat ayah ibunya salat, syukurlah, alhamdulillah. Iya. Itu disebabkan ibunya rajin salat di rumah dan bapaknya mencontohkan salat sunnah di rumah. Ya, begitu. Karenanya ada sebagian anak di antara sebagian anak yang suka menceritakan tentang orang tuanya tatkala mengerjakan salat. Ini kebahagiaan di antara kebahagiaan kita punya anak yang suka mencontoh kita kebaikan, yaitu dia menceritakan ke tetangganya, ke teman sekelasnya, bagaimana orang tuanya salat dan berperilaku baik. Dan sebaliknya, kalau misalnya orang tuanya buruk di rumah, anaknya juga akan menghikayatkan itu. Ya. Misalnya orang tuanya, bapaknya suka kentut sembarangan, itu akan dihikayatkan, diriwayatkan oleh anaknya nanti di kelasnya. Iya, misalnya temannya kentut di kelasnya, berat gitu kan. Kemudian, kamu kayak bapak aku aja, kan nggak enak ya. Bapaknya di rumah keselip lidahnya, kayak udah ngomain gua nih gitu. Itu khurafat itu. Ya. Ya bapaknya nggak tahu apa, telah terjadi hikayat dengan sanad yang mutasil, nyambung kepada syahidnya perawi yang langsung melihat langsung dan mendengar dengan inderanya.
Dan itu ngomongnya dengan teman sekelas dan wali kelasnya dengar lagi. Waduh, berarti bapaknya ini, Anda tahu lagi bapaknya ini fulan gitu kan. Pas ketemu bagi rapot, gurunya wali kelasnya tahu ini yang suka kentut di rumah. Kan gitu, sob, lihat. Jadi keburukan kita itu direkam oleh anak-anak kita dan kadang diriwayatkan oleh mereka ke teman-teman mereka. Baik riwayat secara lafzi atau ma'nawi. Secara lafzi itu kayak tadi. Kayak bapakku aja kentut sembarangan. Nah itu lafzi. Maknawi, yaitu tuh anak suka kentut sembarangan. Orang-orang kan ini anak kecil suka kentut seperti bapaknya nih kayak gini nih. Ditanya supaya dapat riwayat lafzinya, supaya dapat nasnya, bapak kamu suka kentut sembarangan? Iya, ini saya ngikutin bapak gitu. Ini ya udah nasnya dapat ya. Ya, tuh hati-hati. Kita mencontohkan keburukan ya kayak gitu imbasnya. Kadang-kadang kita nggak sadar keburukan kita itu tersebar melalui anak-anak kita. Hati-hati makanya. Ya, ke dalam kalam berperilaku gitu. Juga misalnya orang tuanya merokok di rumah, anak mungkin dilarang, kamu nggak boleh ngerokok, jangan kayak bapak. Itu mungkin kadang anaknya kritis sekarang. Ya, memang generasi mecin tapi kritis gitu loh. Mau bilang, kok bapak ngelarang aku tapi bapak sendiri ngerokok gitu. Misalnya, itu gimana terus? Ya kan? Dan kemudian akan terekam di pikirannya, bapaknya kayak gini. Entar ketika dia remaja, dia akan menganggap hal itu biasa. Benar biasa, karena udah biasa bapaknya ngeliat bapaknya kayak gitu. Apa salahnya bapak saya kayak gini kok gitu. Walaupun bapaknya ngelarang dia nggak melakukan ketika bapaknya tahu. Tapi di luar pengetahuan bapaknya dia melakukan. Ya seperti itu. Assalamualaikum. Nah ini Masya Allah, beliau ada salam. Ya walaupun toamnya nggak ada. Ya, terkadang pula mereka yaitu anak-anak meniru gerakan sholat di samping orang tuanya. Ini masyhur, semua dari antum mungkin merasakan. Dan tidak jarang mereka melakukan gerakan-gerakan sholat dengan sendirinya. Ya kadang begitu. Lafal-lafal seperti Allahu Akbar itu terbiasa didengar. Ya, jadi anak-anak itu meniru bertaklid buta pada orang tuanya. Masih dalam pembicaraan seputar pendidikan anak. Di antara hal yang dapat membawa manfaat bagi sang anak yaitu membiasakan mereka dengan beberapa adab dan sunnah-sunnah. Dan ini di antara yang sering kita harus mendidik anak yaitu makan dan minum dengan tangan kanan. Anda nggak tahu kenapa kok anak kecil itu suka sekali makan terutama dengan tangan kiri. Anda nggak tahu. Apakah itu terjadi pada anak-anak di lingkungan antum? Anda nggak tahu. Tapi Anda lihat sering sekali. Padahal kita selalu ngajarin tangan kanan, selalu ngingetin. Tapi kok keceplosan terus dengan tangan kiri. Entah emang kayak gitu anak kecil tidak bisa mengontrol tangannya, ya asal makan minum aja gitu, atau bagaimana Allah alam. Ya mungkin kita waktu kecil kayak gitu juga. Kita sekarang kan udah dapat diri kita gede, udah biasa dengan tangan kanan. Tapi anak-anak kecil ini kebiasaan dengan tangan kiri. Dan Anda melihat beberapa dari orang, ya orang tua bahkan, itu dengan tangan kiri biasa aja minum. Biasa aja gitu. Kayak nggak ada rasa bersalah, kayak nggak ada perasaan ada yang tidak beres gitu. Biasa minum. Itu di pengajian ada kayak gitu. Baik orang awam, tapi insya Allah yang sudah kenal sunnah, insya Allah nggak ada yang seperti alhamdulillah. Ini merupakan apa? Pertama kebiasaan. Kedua kesadaran yang hilang gitu loh. Kebiasaan berarti ini bapak-bapak ini kebiasaan dari kecilnya mungkin tidak ada nahi munkar terhadap hal seperti ini. Kebiasaan. Kemudian yang kedua, kesadaran. Karena memang tidak ada yang mengingatkan. Nah kalau udah alot, udah tua seperti itu, diingetin pun bakal kembali lagi. Itu pernah ada seorang mbah-mbah, ya udah mbah kakung, udah punya cucu lah, cucu udah gede. Nah itu, bukan mbah kakung di kampung, tapi di Jakarta, ya seorang mbah kakung, mbah kakek-kakek. Itu anak kadang nasihatin, Pak, tangan kanan Pak. Oh iya Ustaz, ya Ustaz, ini tangan kanan. Tapi kemudian berikutnya berlanjut lagi tangan kiri. Bukan karena bebal gimana, bukan. Berarti beliau ini kebiasaan. Udah menjadi tabiat mungkin dengan tangan kiri minumnya. Kita jadi pengen explore masa kecilnya gimana dicontohkan sama orang tuanya. Ya. Ya. Kemudian makan dan minum dengan tangan kanan. Membaca bismillah tatkala hendak makan dan minum serta mengucapkan alhamdulillah sesudahnya. Beruntung kalau misalnya Allah beri hidayah pada kita untuk mendidik anak kita seperti ini. Karena ini akan terus sampai dia gede dan sampai
anak ini akan mengajari cucu-cucu kita. Ya, jadi akan terus turun temurun tradisi pengajaran baik ini dan pencontohan baik ini. Demikian pula dengan membiasakan mereka untuk masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri mereka dan mendahulukan kaki kanan tatkala keluar darinya. Jadi mengamalkan sunnah seperti ini masuk kamar mandi dengan dahulukan kaki kiri. Ini kita aja kadang luput, ya. Kadang nggak kepikiran, apalagi udah kebelet. Nah itu udah nggak kepikiran kaki kiri lompat kaki kanan atau gimana. Pokoknya yang penting sampai gitu kan. Nah coba kalau misalnya kita dulu mengamalkan ini sering-sering keluar dengan kaki kanan, kemudian mencontohkan. Nah ini langsung mau contohin nih habis ini langsung. Ya, contohin ya nak ya gitu. Nah langsung pengen contohin. Ya padahal bukan anak-anak ya. Ya, sampai mana tadi Anda bicara? Dah lanjut aja. Dan termasuk hal ini pula yaitu mengajari mereka beberapa ayat ataupun hadis. Khususnya terhadap ayat dan hadis yang sering berulang-ulang diucapkan. Ada hadis Nabi SAW diajarkan di sekolah anak-anak. Kemudian juga diajarkan oleh istri kepada anak-anak. Dan Anda juga mengulangnya wajarnya yaitu kalimat simpel sejak TK ya. La taghdab walakal jannah gitu. Jangan marah, kamu akan masuk surga. Kayak gitu. Suatu ketika Anda marah, maka Anda dibantah dengan hujah itu. La taghdab walakal jannah. Langsung skak mata nah. Udah skak ster ini, mau kemana dikepung semua, benteng ngepung Anda, udah nggak bisa. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Itu jadi bumerang itu jadinya. Tapi ya inilah fungsinya ketika kita udah Khalid, antum ngapain sih barusan keluar lewat situ masuk sana ada apa? Ngecek kamar mandi. Antum ngapain barusan? Gak usah. Ada orang di situ? Ada. Cuman ngecek doang terus balik sini. Oh, menunaikan hajat. Menunaikan hajat di sana. Oh. Kira-kira keluar ngecek kamar mandi, ada enggak orang yang masuk pakai kaki kiri gitu. Taib. Membiasakan mengajari mereka ayat ataupun hadis, terutama ayat surat Al-Fatihah. Bagi yang baru belajar, bagi yang anak usia 3 atau 4 tahun belajar Al-Fatihah. Ayat atau hadis yang sering berulang-ulang diucapkan. Ya, lebih dahulu tentu ayat. Karena ayat ini atau Al-Fatihah dan surat-surat Muawwidzatain dan surat Qul Huwallahu Ahad itu semua untuk anak-anak kecil itu paling awal lah diajarkan kepada mereka. Ya demikian agar terlebih tertanam dengan kuat di benak mereka seperti beberapa zikir sebelum dan sesudah tidur. Ya diajarkan oleh bapaknya terutama ya dengan ketegasannya, diajarkan juga oleh ibunya dengan kelembutannya sebelum tidur. Baca apa? Bismikallahumma amutu ahya. Yang ringan-ringan dulu untuk awal-awal mungkin usia 3 tahun, 4 tahun walaupun dia cuman akhirannya doang mungkin. Ya, kita bilang bismika, paling dia bilang ka gitu doang. Nggak bisa bilang bismika, tapi nggak apa-apa. Ya, Allahumma ma gitu doang. Nggak bisa ngomong Allahumma full gitu nggak bisa, karena masih sangat kecil misalnya, itu nggak masalah. Usia 3 tahun nggak masalah. Tapi dia sudah sudah terekam suara-suara dan huruf-huruf itu gitu terekam, terbiasa. Nanti pada waktunya akan mudah. Jadi kalau ditalkin dari awal tuh udah sering ditalkin bahasa Arab dengan ayat atau hadis, itu sebenarnya bakal mudah ke depannya insyaallah untuk belajar bahasa Arab. Di sini yang belajar bahasa Arab kemudian bisa cepat, rata-rata adalah yang udah biasa dulu dengar bahasa Arab gitu loh. Walaupun doa atau apa gitu, pokoknya bahasa Arab. Adapun mu'allaf baru masuk Islam, nggak ngerti bahasa Arab dan seterusnya, belajar itu masih sangat asing karena selama ini nggak pernah dengar bahasa Arab. Beberapa anak-anak, kenapa anak-anak orang-orang Barat bisa bahasa Inggris? Orang misalnya orang Amerika, anak kecil loh, bisa 4 tahun bisa melafalkan bahasa Inggris. Coba kenapa? Karena kan biasa ditelkinkan bahasa Inggris. Loh kok kenapa antum sampai sekarang ini Allahul musta'an gitu loh, nggak bisa bahasa Inggris? Kenapa coba? Karena nggak biasa. Tapi kok kenapa antum pakai Android kok bisa paham? Karena maksa. Karena terpaksa, akhirnya paham. Coba options.
Apa artinya options? Dulunya kan nggak tahu option, apanya options ya. Koncet lama-lama paham kok ini option maksudnya adalah pilihan. Iya, save number misalnya. Number tahu, save-nya nggak tahu. Save number. Apa ya? Lama-lama tahu. Karena udah biasa harian. Ya, jadi talqi itu udah dewasa, udah alot. Kalau masih kecil insya Allah nanti lebih cepat insya Allah. Kemudian sesudah tidur, bangun tidur, alhamdulillahilladzi bukan kok hadana li hadza. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Iya, digituin. Walaupun tuh anak enggak ngikut. Tapi orang tuanya selalu menyuarakan itu setelah dibangun tidur. Itu sebenarnya apa? Sebenarnya akan tertanam, terrekord. Beneran, Anda sendiri Anda merasakan hal itu. Ketika waktu usia berapa ya? Kalau ketika usia adik-adik Anda mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sekitar itu, ayah Anda ketika kita bangun tiba-tiba bapak Anda, ayah Anda, ya kalimatnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur gitu. Sampai hafal. Ya, kita cuma dengerin doang. Tapi lama-lama itu kan terekam kalau tiap hari kayak gitu. Hafal lama-lama. Ya, seperti itu. Ya. Dan yang utama itu membiasakan mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ibnul Qayyim rahimahullah setelah pembicaraan mengenai hal ini, ia berkata, dan jika mereka itu anak-anak telah mulai bisa bicara, maka latihlah mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang-orang dulu biasanya pakai nada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Atau kalimat nada-nada lain. Kadang nada agak sedih la ilaha illallah buat nidurin anak tapinya itu. La ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada enggak kayak gitu ngerasain? Iya. Di mana? Di Ratna. Ya enggak cuma di Ratna doang, Pak. Di mana-mana, ya. Iya. Banyak kayak gitu sambil gendongin anaknya gitu kan. Iya. Hah? Di mana, Pak? Oh, musola. Oh, musola banyak variannya ya. Iya, musola banyak. Tapi kan musola itu kan bukan dalam rangka mendidik. Ya, dalam rangka ya enggak tahu dalam rangka apa. Mungkin mengisi kekosongan mungkin mereka. Kemudian dan usahakan kata-kata pertama yang sering didengarnya itu tentang mengenal Allah serta mentauhidkannya dan bahwa Allah Ta'ala berada di atas arsy-Nya, senantiasa melihat dan mendengar segala ucapan. Dia Maha mengetahui di mana saja keberadaan seseorang. Ini dakwah tauhid kepada anak-anak kita. Lawannya apa? Lawannya orang yang dari kecil anaknya dididik untuk joget, tiktokan, dididik untuk itu. Dengar musik, lagu, joget-joget dan seterusnya. Dididik untuk itu. Dan ketika anak usia berapa udah bisa main futsal, itu bangganya minta ampun. La haula wa quwwata illa billah. Padahal itu enggak ditanya sama sekali nanti. Bani Israel dahulu suka menamakan anak mereka dengan nama Emmanuel. Emmanuel, ya. Makna kata ini adalah Tuhan senantiasa bersama kita. Makna kata Emmanuel. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya ada beberapa istilah-istilah itu yang aslinya itu dari agama gitu. Seperti goodbye. Itu singkatan dari God be with you. Dan aslinya begitu. Goodbye itu aslinya adalah God be with you. Iya. Semoga Tuhan selalu bersamamu. Goodbye disingkat jadi goodbye. Iya. Itu aslinya. Ya. Kan sebenarnya banyak singkatan-singkatan istilah-istilah yang asalnya itu adalah lafal-lafal agama sebenarnya. Orang kalau di barat itu biasa mana? Jeez. Tahu enggak jeez? Kalau misalnya kaget, jeez. Oh, jeez, gitu kan? Itu singkatannya Jesus, gitu kan? Di Indonesia juga kadang gitu. Ya Allah, ya elah. Duile, ya ilah dari ada ilah Allah. Iya beneran kayak gitu asalnya. Astagfirullah jadi astaga naga. Astajim. Itu yang sekarang itu. Singkatan. Ya. Ada beberapa lafal yang aslinya itu adalah suatu lafal ta'abbudi dan ibadah. Namun kemudian disingkat atau diubah. Iya kayak ya Allah dari ya elah gitu doang. Ya elah karena sih maksudnya ya Allah atau ya ilah.
Seperti itu aslinya. Ya. Ya, Emmanuel, artinya Tuhan senantiasa bersama kita. Karenanya nama yang paling disukai oleh Allah Ta'ala adalah Abdullah, Abdurrahman. Ya, enggak ada di sini Abdul Qawi, enggak disebutkan Abdul Qawi di sini. Yang demikian ini, jika sang anak mengetahui arti namanya, maka dia akan menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Ya. Dan Allah adalah Tuhannya. Ini jadi kalau misalnya namanya itu bagus, ada maknanya, ketahuan maknanya, dan sang anak tuh, si anak tahu ini maknanya, itu akan termotivasi, akan kebagusan namanya. Coba misalnya seseorang namanya Winarto, misalnya. Nah, coba artinya apa? Apa artinya? Winarto misalnya. Kalau misalnya disingkat Win misalnya, itu bagus, artinya menang. Faiz, ya. Fauzan, artinya Win tuh Fauzan. Jadi kita panggil Fauzan aja, jangan Bang Win. Bang Fauzan, ya. Iya, bukankah begitu Bang Win? Kita panggil Fauzan mau nggak Pak? Jangan. Pemberian nama orang tua ya. Coba misalnya kalau anak nggak tahu, Anda berapa? Anda nanya ke beberapa orang, nama antum apa? Ini fulan. Artinya apa? Nggak tahu. Waduh. Udah setua ini antum nggak tahu arti nama antum gimana? Nggak tanya sama orang tua. Pernah tanya tapi nggak tahu juga gitu. Ya, amat disayangkan. Kalau bisa pindah nama panggilan kalau emang nggak tahu namanya. Ya, Khalid artinya antum apa? Khalid artinya namanya. Nama Khalid artinya apa? Ted salah. Itu yang antum tahu. Yang nggak antum tahu apa? Artinya. Pernah tahu lupa. Ya, Allah ya dik. Ya. Nah di sini nama-nama misal di zaman Nabi Umar bin Khattab ada seseorang dinamakan sebagai Ju'al. Ya. Nah, ada seorang bapak-bapak berkeluh kesah pada Khalifah Umar bin Khattab. Ya Khalifah, anak saya durhaka. Begini-begini disebutkan kedurhakaan anaknya. Anaknya pun dipanggil sama Umar. Mana sini? Kamu kenapa kok durhaka sama bapak kamu? Maka anak itu kemudian berkata kepada Khalifah, ya Khalifah, bukankah anak itu juga punya hak untuk mendapatkan didikan agama? Iya. Bukankah anak itu juga mendapatkan hak untuk diperlakukan baik oleh orang tuanya? Iya. Bukankah anak itu punya hak untuk diberi nama yang baik? Iya. Maka ketahuilah wahai Khalifah bahwasanya bapak saya ini dari kecil, saya tidak kecil tidak pernah mengajari saya sholat atau apa agama enggak. Kemudian ayah saya juga bersikap buruk terhadap saya. Kemudian ayah saya juga menamakan saya dengan nama Ju'al. Ju'al itu adalah kepik serangga yang biasa mendorong tai. Mendorong telek. Itu Ju'al tuh. Coba anak kok dinamain kayak gitu-gitu loh. Apa enggak ada nama lain gitu loh? Ya. Kalau orang Arab kan nama seperti Kalb, Fahad. Kalb itu kan Kalb itu antum tahu kan Kalb? Nah itu ya. Kalb ya. Namanya Kalb gitu loh. Ya, kalau panggilan orang Jawa kan gampang ya. Gitu kan gitu. Ya kan? Ini Kalb namanya. Bagi orang Jawa jelek, tapi bagi orang Arab zaman dulu Kalb itu bagus. Kalbi makanya ada bangsa atau suku kabilah namanya Al-Kalbi. Ada sekarang juga ada kabilah Kalbani. Kalbani artinya apa? Bisa aja mana dari kalba atau dari dua anjing ya. Gitu. Kemudian Fahad, Namir dan Asad ya. Kemudian dan seterusnya. Itu nama-nama hewan gitu loh. Tapi kalau Ju'al itu nama hewan yang tadi itu nama hewan yang memiliki kebaikan. Karena bagi orang Arab kalb itu ada kebaikannya, itu wafa, amanah. Anjing itu punya kebaikan amanah. Ya, makanya baik kalb itu dianggap baik dari segi amanahnya. Kemudian dari segi keganasannya, Asad, Fahad dan seterusnya. Orang Arab dahulu tradisi kayak gitu, menamakan anak-anaknya beberapa nama binatang untuk menggertak kabilah lawannya gitu loh. Iya, untuk menggertak, untuk mewibawakan anaknya. Tapi kalau kemudian anak dinamakan Ju'al, ini kan kepik yang biasa dorong-dorong buletan telek gitu loh. Jadi ini penghinaan pada anaknya. Jadi menamakan anak dengan nama yang difahami dan bagus itu sangat berguna dan juga berharga untuk anaknya. Iya.
Ya. Suatu ketika anak di Libya takmili ya, dari I'dad anak ke takmili, kemudian ada beberapa santri, beberapa ikhwan, mahasiswa Libya yang baru masuk ke Libya, takmili. Ada seorang dari Sulawesi, ya. Sulawesi, ya Pak, Sulawesi. Orang Sulawesi, ya. Orang Makassar, ya. Beliau ngobrol sama anak, tapi waktu itu masih pendiam karena mungkin dari kampung kali ya, jadi masih polos. Pakai baju warna kuning dia. Anak tanya, Mas, siapa nama antum? Karena anak santri lama kan jadi anak pede gitu loh. Nama antum siapa? Asfar, kata dia. Oh, orang tuanya kayak gimana? Namain anaknya Asfar. Kuning, Asfarnya kuning. Oh gitu, Masya Allah. Antum dari mana? Sulawesi. Asfar ya nama antum ya. Pantesan pakai baju kuning gitu kata. Dia bingung ngomong kayak dia bingung. Ya. Ternyata nama dia bukan Asfar, nama dia Dzul Asfa. Asfa. Cuman kedengarannya kayak Asfar. Bagus, Dzul Asfa itu bagus. Artinya yang memiliki hal yang paling safi, yang paling jernih, itu bagus. Tapi yang dengarnya Asfar, entah lahjah Sulawesi atau bagaimana. Ini bagus namanya Dzul Asfa. Ya. Ada juga peristiwa tahun 2000 atau tahun 2019 atau sebelumnya mungkin, dikabarkan ada seorang pemuda selama hidup dia tuh selalu dibully di kelasnya, dibully mana-mana dibully. Akhirnya dia ganti nama. Dia malu dengan namanya itu, akhirnya berhasil ganti nama. Apa namanya? Namanya Kentut. Iya. Beneran ini bukan bohong. Beneran. Sepanjang hidupnya dari kelas 1 SD sampai dia kuliah itu dibully dia semua sama teman-temannya. Akhirnya dia berhasil ganti nama. Tuh lihat, seseorang nggak tahu bapaknya kok kayak gitu, namain anaknya seperti itu. Beneran namanya itu? Enggak, Kentut pakai N. Pakai N. Fasih. Kalau Kentut emang orang Bali itu oke lah. Ya ini pakai N beneran. Dia bukan orang Bali. Itu beneran namanya kayak gitu. Setiap ada absen disebut namanya, ketawa semua orang. Akhirnya diganti nama. Tuh dia sepanjang dia dibully oleh seluruh teman-temannya itu, kezaliman tersebut dosanya bisa kembali juga kepada penyebabnya, itu siapa? Bapaknya, beneran bapaknya. Karena namanya kayak gitu. Namanya langsung kayak gitu. Kecuali kalau nama udah bagus dipelesetin sama temennya, itu dosa temennya. Dipelesetin buruk, ya. Ya begitu. Nah, jadi nama ini penting, ya. Nama itu doa. Anak-anak pun namanya sesuai dengan nama anak-anak Kafi Al-Akhyar. Itu dari kata apa? Dari buku yang anak temukan waktu anak di Syariah Libya, anak temukan di gudang buku ibu anak namanya Kifatul Akhyar. Itu kitab fikih Syafi'i. Maka namakan anak-anak jadi itu. Jadi nama itu bisa menjadi doa kalau emang di situ ada harapan. Dan jangan sia-siakan nama sebenarnya. Karena siapa tahu suatu saat kalau memang anak kita itu Allah takdirkan kurang baik, dia terus melihat namanya mungkin dapat hidayah. Begitu, bisa jadi ya. Kemudian dan sebelum kita tutup pembahasan ini, udah azan belum? Azan? Hah? Khalas? Taib, 1 menit lalu. Taib, fadal, azan dulu, fadal. Taib, bismillah. Sepatutnya kita perhatikan sekaligus waspadai terhadap kesalahan-kesalahan fatal dalam mendidik anak. Di antara hal tersebut yaitu seringnya terjadi pada sebagian kalangan orang tua yang masih suka berbohong di hadapan anak-anaknya. Bahkan terkadang mereka justru menyuruh anak-anaknya untuk berbohong. Misal ketika ada tamu yang mengetuk pintu rumah untuk suatu keperluan, kemudian orang tua menyuruh anaknya untuk mengatakan bahwa orang tuanya sedang tidak ada di rumah. Ya, maka betapa banyak kerusakan yang terjadi karena cara mendidik yang salah seperti ini. Ya, jadi membiasakan anak atau mengajarkan anak untuk berbohong. Ya, berbohong pada tetangga. Dalam hal ini saja sebenarnya, kalaupun memang kita bilang itu kan mungkin orang tuanya belum mau ada tamu. Gini loh, lebih baik jujur tapi pahit gitu. Kata Nabi SAW, kulil haqqo walau kana murran gitu. Tapi tegas gitu loh. Kalau emang kita lagi sibuk atau memang sedang tidak mau menerima tamu dan anak kita ternyata di luar,
ya jangan kemudian kita bilang wah kita nggak ada, nanti nggak ada beneran loh jadinya ya kan. Nah jadi kita mungkin datang secara terang-terangan dan mengatakan maaf ini saya belum bisa nerima tamu dulu karena ada kerjaan atau apa. Indonesia ini memang orangnya sungkan sih ya, jadi untuk hal ini kadang-kadang nggak bisa gitu loh ya. Akhirnya harus dengan menempuh jalan berbohong agar tidak menyakiti perasaan orang itu. Padahal kalau orang itu tahu kita bohong atau anaknya bohong, lebih sakit lagi bagi dia sebenarnya. Daripada kita ngomong maaf nih, anak lagi sibuk, maaf. Antum nggak bisa lama-lama di sini, jangan lama-lama di sini. Sebenarnya kalau kita jujur-jujuran itu lebih legowo kok ke depannya. Iya, kayak misalnya teman-teman, misalnya Pak Saiful, malah Pak Saiful malah. Mau ke rumah gitu Pak ya. Nggak jadi-jadi kan sampai sekarang Pak ya. Berkali-kali, Ustadz ada di rumah nggak? Nggak ada. Nggak ada, anak di wahana. Ada di rumah nggak? Anak nggak, dia seterusnya. Anak jujur aja gitu loh. Nanti siang anak nggak bisa, nanti ini anak jujur apa adanya gitu loh. Kalaupun misalnya anak katakan ke orang, antum ada di rumah nggak? Anak ada tapi jangan lama-lama. Anak ngomong gitu ke orang itu. Kalau ada yang mau bertamu dan anak ada memang, tapi antum di sini jangan lama-lama ya. Gitu. Itu memang bagi sebagian orang, kasar banget sama tamu. Tapi anak pengen apa adanya gitu loh. Itu lebih afdol daripada kita harus bohong atau ngajarin anak kita untuk bohong. Nah, bukan termasuk kebohongan antum mendiamkan orang yang mau bertamu. Misalnya, tok, assalamualaikum. Antum di dalam nggak ngejawab. Maksudnya nggak ngejawab suara keras nggak, tapi antum dari jauh di dalam rumah antum jawab kecil. Waalaikumsalam. Ya. Antum nggak menerima tamu, lagi males, lagi main game, nggak mau dipotong sama tamu misalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh langsung antum marah kemudian dibuka. Waalaikumsalam. 3 kali udah ya, udah nggak usah gitu, tutup lagi. Iya. Iya. Ya tapi kan yang assalamualaikum taunya teman antum atau mungkin keluarga atau apa. Assalamualaikum. Salam gak ada jawab. Assalamualaikum. Salam. Jawab kenapa? Anda tahu antum di situ, ini ada sendalnya. Kan gak enak kayak gitu. Ayo bagaimana antum? Ayo. Tapi merupakan hak dari sahibul bait untuk tidak menerima tamu, baik dengan cara itu ataupun dengan cara ngomong langsung. Afwan nih, anak lagi sibuk nih, afwan. Antum ada apa nih? Anak pengen bertamu, aduh afwan banget nih, anak lagi sibuk belum bisa nih kayaknya sekarang. Kapan bisanya? Afwan banget, kayaknya gak bakal bisa deh. Sombong banget ya. Iya. Nah, gini, kita itu bertamu itu juga harus tahu ini orang jenisnya apa, pekerjaannya apa, terus kesibukannya apa gitu kan. Dan waktunya kapan gitu harus mengerti juga kan, karena itu hak. Jadi ketika ada orang bertamu, kita sahibul bait punya hak untuk menerima atau menolaknya. Namun ketika kita sudah menerima tamu itu, tamu punya hak untuk kita layani dia. Itu makanya. Jadi sebelum kita pertimbangkan dulu. Sebelum kita menerima, pertimbangkan terima atau tolak. Gitu kan? Kalau misalnya nerima, maka ya masuk dan kita harus mempersiapkan apa-apa yang memuliakan dia gitu loh. Tapi kita boleh menolak sebelumnya. Boleh menolak. Dia di depan pintu, maaf nih, ana belum bisa nih menjamu apa-apa. Kalau mungkin antum bolehlah kalau ngomong apalah segera, ana soalnya ada urusan. Itu boleh kayak gitu. Ya. Ya boleh seperti itu boleh. Tapi harus minta maaf gitu loh ya. Gak masalah dalam Islam. Jadi dalam Islam menerima atau menolak tamu itu hak sahibul bait. Dan ketika sudah diterima, misal menerima, maka hak diafah juga ada, hak pertamuan juga ada. Ya, secara uruf. Di antara contoh lainnya yaitu mendidik anak dengan cara menakut-nakuti mereka dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi anak. Atau bahkan berbau takhayul, seperti menakut-nakuti mereka dengan menyebut makhluk-makhluk khayalan atau menakut-nakuti mereka dengan hewan-hewan. Ini didikan sebagian dari orang tua kita di zaman dahulu kayak gitu. Ya. Untuk membuat anak diam dari nangisnya itu dikata-takutin. Hati-hati, ada setan tuh.
anaknya diam. Kalau sekarang kayaknya nggak peduli anaknya ada setan kayak ya, karena anaknya tahu bapaknya juga kayak gitu, setan juga. Iya. Ada biasa itu lagi gendong nangis tuh. Apa tuh? Ada suara gitu, ibunya sendiri yang nyorain. Siapa itu? Diem kan anaknya langsung nih. Siapa Umi? Siapa tuh ya? Padahal maknya sendiri. Ini kan hal kayak gini, memang kalau membuat anak penasaran mungkin iya bagus, nggak apa-apa itu nggak masalah. Tapi kadang itu malah melatih anak supaya takut dengan suara-suara kecil seperti itu. Ya, membuat anak itu takut gitu loh. Siapa itu? Siapa? Padahal ibunya sendiri yang ngetok. Ya. Atau menakut-nakuti, hati-hati, jangan nangis malam-malam, ntar ada kuntilanak loh. Kayak gitu. Kemudian juga jangan nangis, ntar digigit sama apa namanya? Kalau sering nangis, digigit kebo apa sih? Nina bobo. Kalau tidak bobo digigit kebo. Gitu. Kalau sering nangis nanti pusernya kita kasih capung misalnya. Kan dulu kayak gitu. Iya, kalau sering ngompol kita kasih capung. Tapi emang bener gak kalau abis digigit capung gak ngompol lagi? Gak tahu deh. Alhamdulillah anak bukan korban yang kayak gitu. Sugesti aja. Iya supaya takut kan anak gitu kan. Nanti anaknya kemudian jadi wah beneran capung diinin. Terus ada kan ada darahnya gitu kan nanti. Anaknya trauma akhirnya emang gak bakal ngompol lagi mungkin karena dalam alam pikirnya ketika tidur itu jangan ngompol ntar capung datang lagi gitu kan. Kalau sekarang sebaiknya jangan deh pakai trik-trik seperti itu, sebaiknya pakai mindset yang sehat gitu loh ya. Jangan ngompol dengan apalah nasihat yang lebih baik. Ngompol itu merepotkan orang tua. Kalau kamu ngompol kamu persendiri nanti gitu. Atau hal-hal lain lah yang gimana caranya supaya yang rasional tapi tidak pakai ancaman-ancaman kebinatangan kayak gitu loh. Iya. Kalau bisa apa coba? Ya supaya nggak ngompol. Anak supaya nggak ngompol apa? Ancaman yang tidak melibatkan binatang. Hah? Gimana? Malu udah gede. Itu nggak mempan itu. Karena bapaknya juga nggak tahu malu kadang-kadang. Kadang nggak mempan. Malu udah gede itu kadang sekarang itu nggak mempan loh. Walaupun ya ada yang mungkin berpikir tapi nggak mempan, malu udah gede. Ya carilah apa gitu. Ya. Jangan ngompol, dipotong lagi loh. Nah ini mengerikan ini jangan seperti ini. Kemudian makhluk-makhluk khayalan. Ketahuilah bahwasanya setan-setan berbentuk ini itu kita nggak tahu alam mereka asli mereka kayak gimana. Tapi perwujudan mereka itu adalah hasil produk dari mindset manusia sebenarnya. Wallahu a'lam. Ana setahu Ana gitu. Menurut Ana seperti itu. Ya, karena coba kalau kita perhatikan semacam sundel bolong kenapa nggak ada di Amerika atau Uruguay atau kenapa nggak ada di Pakistan? Nggak laku di sana. Vampir yang kayak gini-gini itu kenapa nggak ada di Indonesia? Kenapa nggak ada di Jatimur ini nggak ada vampir gitu? Ketemu pun loh. Antum salah akhi, bukan di sini tempatnya. Ya kan? Nyasar akhi, di sini nggak ada orang-orang asli Jakarta sini nggak ada. Terus ditempelin sama inian, jimat apa gitu, terus diem dia habis itu. Nah nulisnya susah gitu kan? Iya, ada sih di toko obat Cina ada tulisan-tulisan gitu. Lihat, nggak ada kan kenapa ini kearifan lokal. Sebenarnya kearifan lokal itu adalah hasil dari budaya dan mindset manusia. Terbentuklah seperti itu dan seperti kuntilanak sun bolong terus kalong wewe, wowo, pocong dan seterusnya. Kenapa pocong? Ya, kenapa pocong? Karena kan mengkafankan gitu loh. Sekarang di kuburan Kristen ada pocong. Emang orang Kristen dipocongin? Kita bilang ke kuburan Kristen ada pocongnya. Ada beberapa YouTuber kayak gitu tuh. Ada pocong di kuburan, ada pocong tuh. Ya, harusnya antum interview pocongnya. Ya, akhi, antum salah. Antum kan muslim, pocong. Harusnya pocong di kuburan muslim.
Kalau di sini harusnya pakai jas gitu, itu baru ada Dracula. Nah itu baru sini. Saya lihat. Kenapa tetap pocong? Karena ingin menakut-nakuti mindset orang. Jadi bukan dari kuburnya kayak gitu. Enggak, itu kan enggak mungkin itu kan. Itu khurafat. Yang mereka membentuk seperti itu dari mindset orang. Kalau anak-anak ditalkin dengan mindset seperti ini, ya itu seterusnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Makanya kebanyakan setan penampakannya di kampung-kampung, di tempat sepi. Karena di sana masih ditalkin seperti itu. Hati-hati lewat sini, hati-hati. Kalau hati-hati karena sesuatu yang logis, jembatan goyang misalnya, banyak durinya, oke lah. Tapi kalau hati-hati karena sesuatu yang di luar logika, tidak tampak oleh panca indera, maka nggak usah dihati-hatiin. Hati-hati lewat situ. Dulu ada yang mati di situ, nggak tahu ada apaan di situ. Tuh, ya. Ada di dekat rumah mertua anak Comberan, tapi kayak kali gitu Comberan. Di situ 5 tahun lalu ada yang wafat di situ karena lagi nyari ikan pas banjir gitu. Wafat dia nggak kuat mungkin karena tertekan dengan air, meninggal di tempat situ di samping masjid. Nah terus beberapa anak-anak dilarang sama orang tuanya, jangan di situ, jangan main di situ. Ada yang meninggal waktu itu, nggak tahu udah ada apaan di situ. Kan nggak ada apa-apaan. Ini kan malah jadinya yang tadinya nggak ada apa-apa menjadi ada apa-apa jadinya. Anak-anak pun akan mindset mereka, lu jangan di situ lo. Ada itu lo nanti. Apaan? Itu apaan? Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak tahu apaan. Coba ada apa? Ada penunggunya kayak gitu, pohon asem. Satpamnya. Coba lihat kalau kita ada pohon asem, berapa orang tua kayak gitu. Ya, Anda di Jatimur, di komplek Jatimur nih Pak Saiful, Anda kan gardu itu yang belakangnya pohon pohon bambu gitu itu. Itu emang kalau sendiri malam-malam itu emang masya Allah sih. Apalagi kalau anginnya besar itu, bambunya tuh kayak genderuwo yang pengen kayak gitu orang gitu. Tapi yang lewat situ biasa aja. Emang kerasanya memang beda, cuman biarin aja. Nah ketika Anda ngobrol sama bapak-bapak kayak gitu, emang Ustadz anak kalau lewat situ tuh sampai pernah lewat situ jatuh anak. Kenapa Pak? Soalnya kesandung ada ini anak Pak polisi tidur tuh. Tapi jatuhnya beda anak sampai berguling-guling. Ya. Wah antum Serie A antum, Liga Italia antum, dalam hati ya. Iya Liga Italia antum, dikit-dikit sliding jatuh. Ya tapi dia mengkaitkannya dengan apa? Keangkeran atau ada sesuatu di tempat itu gitu loh. Ini yang kadang-kadang sebagian orang tua itu menisbatkan sesuatu bukan pada sebab sebenarnya. Ini bisa tatoyur masuknya. Akhirnya anak-anak juga ikut-ikutan kayak gitulah dan seterusnya. Ya, apalagi film-film zaman dulu, tatoyurnya luar biasa. Ya. Nah ini didik anak-anak kita bukan berarti anak-anak kita nggak boleh percaya ada jin. Jin itu ada, Tapi pikiran kita jangan ditaklukkan dengan kekhawatiran akan mereka, gitu aja. Seandainya anak tersebut ditakut-takuti dengan neraka dan siksaannya jika bermaksiat atau durhaka kepada orang tua, atau sebaliknya orang tua dapat memotivasi anaknya dengan pahala dan ganjaran berupa kebaikan dari Allah bagi anak yang mau taat pada orang tua, itu akan jauh lebih bermanfaat daripada harus ditakut-takutin. Iya memang awal-awal nih anak gak ngerti. Kamu jangan nangis terus, nanti sholatnya gak khusyuk. Ya, kamu jangan kayak gitu ngomong sama orang tua, dosa tahu. Itu mungkin awal-awal anak itu gak terbentuk, tapi lama-lama anak itu tertalkin seperti itu, akan terbentuk mindset seperti itu. Jangan bohong, dosa. Orang yang bohong itu nanti dimurkai Allah. Sering ngomong gitu orang tuanya, itu akan ditalkin, akan masuk ke dalam alam bawah sadar anak. Kemudian suatu saat di kelasnya juga akan berucap yang semisal kepada teman-temannya. Jangan bohong kamu, gitu kata sama teman-temannya kayak gitu. Dosa tahu nggak? Itu teman-temannya kicep semuanya. Ini alim banget ya dia ya gitu. Ya seperti itu. Pembicaraan seputar masalah ini sebenarnya masih panjang. Buku-buku yang membahas tentang pendidikan anak juga telah tersebar luas. Maka hendaknya orang tua bersemangat untuk memberikan manfaat kepada anak-anak mereka terkait hal ini. Hanya Allah yang dapat memberikan taufik. Masya Allah, udah mau jam 8 nih kawan. Masya Allah. Ya, kita cukup sampai sini. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.